Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka maza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sa'allah la'anatakum innallaha azizun hakim. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan juga judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian supaya kalian berpikir tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kalian bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudara kalian. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bapak Ibu rahimakumullah, panjang sekali. Sebenarnya ini ayat 219 ini bisa satu pembahasan, satu pertemuan, ya. Sehingga tulisannya halus-halus, ini tulisan 9 atau 10. Bagi bapak-bapak menyakitkan matanya dan ibu-ibu. Ayat ini khusus 219 Al-Baqarah. Di dalam buletin ada sebab turunnya. Satu riwayat lagi bahwa ayat ini turun berkenaan tentang khamar dan judi. Tentang khamar dan judi. Yaitu di mana Umar bin Khattab, Muaz bin Jabal, siapa Muaz? Duta besar yang diutus oleh Rasul ke Yaman. Muaz bin Jabal, kemudian beberapa orang Ansor. Mereka mendatangi Rasulullah lalu berkata kepada Rasulullah, beritahulah kami tentang hukum arak dan juga bagaimana tentang hukum judi. Itu pertanyaan Umar, Muaz bin Jabal dan beberapa orang Ansor. Kenapa arak itu
bisa merusak akal, melenyapkan akal, sedangkan judi menghabiskan harta benda. Kalau arak, akal bisa rusak. Kalau judi, harta bisa lenyap. Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Turun karena ada pertanyaan. Turun karena ada peristiwa. Bapak Ibu rahimakumullah, perlu diketahui bahwa ayat tentang judi itu, tentang khamar, 3 kali turun. Jadi tidak sekaligus. Tidak sekaligus. Tahapan ayat tentang khamar, tentang arak, tentang narkoba, narkotika kalau sekarang, karena sudah diprediksi, kata Umar, nanti setelah kehidupan kami ini sekarang, kata Umar bin Khattab, istilah dari khamar itu akan banyak turunannya. Setelah khamar ini akan banyak penamaannya. Ternyata sekarang sudah hampir mencapai penamaan khamar itu, sudah hampir mencapai ratusan nama sekarang. Termasuk yang ngelem itu juga, itu lebih, kenapa orang suka ngelem? Karena playnya itu lebih cepat. Lebih cepat. Nah, akal hilang. Konsentrasi hilang. Pikiran kacau. Maka setelah surah Al-Baqarah 219, ketika disampaikan bahwa kul fihima ismun kabirun wa nafi'u linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya ada. Khamar, narkotika, arak itu ada manfaatnya. Tapi dosanya lebih besar. Orang Malayan, ya, itu ada alkohol. Ya, supaya menghilangkan rasa sakit dalam kadar bisa ditolerir, boleh. Ya. Apa-apa dulu di Sune bara ciga si bara lamo. Katakana. 2 minggu. Adonan sebulan, adonan 2 minggu, adonan 3 minggu. Coba kalau di Sune anak kini. Di Sune kini siang lah main sepak bola. Jadi teknologi. Dalam kadar yang tidak berlebihan. Itu ada manfaatnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Ahmad meriwayatkan Abu Hurairah, dia berkata ketika Rasulullah tiba di Madinah, orang-orang sudah biasa meminum khamar, meminum arak, bermain judi. Nah, kemudian mereka bertanya tentang hukum keduanya. Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 219. Kemudian mereka bertanya juga, termasuk Umar. Maka turun surah An-Nisa
ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Itu tahapan. Jadi sebelum pengharaman itu ada 3 tahap. Ada 3 tahap. Tahap pertama surah Al-Baqarah 219. Tahap ketiga surah An-Nisa ayat 43. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Ini lebih tegas lagi. Ya. Karena dulu ada yang tukang azan, bahkan dia mengimami sholat, kacau bacaannya, ternyata sedang mabuk. Maka turunlah ayat ini. Kalau sedang mabuk, makanya jangan mendekati sholat. Salah satu dekat kepada sholat itu azan. Karena ada peristiwa. Tukang azan mabuk. Sedangkan jago lalo awak. Nah, jago lalu awak harus ditenangkan terlebih dahulu. Jangan langsung ke tempat wudhu, ke kamar mandi, kemudian sholat. Ini bisa ngantuk. Makanya Rasulullah itu, kalau bangun tidur baca-bacaan, kemudian tenangkan, baru pergi ke tempat wudhu, baru laksanakan sholat. Jadi jangan langsung. Sedangkan bangun tidur saja, jangan langsung. Harus ditenangkan dulu. Apalagi meminum minuman atau khamar. Nah, setelah turun, maka turun pula ayat ini lebih tegas lagi. Surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Jadi runut turunnya pengharaman khamar, arak itu 3 tahap. Pertama surah Al-Baqarah 219. Kemudian surah An-Nisa ayat 43. Kemudian tahap yang ketiga penegasan tentang pengharaman. Yaitu Al-Maidah ayat 90 dan 91. Yang innamal khamru wal maisir. Nah yang itu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan juga kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Itulah parahnya kalau sudah khamar, narkotika. Berarti surah Al-Maidah 90 dan 91 itu adalah menunjukkan tentang keharaman daripada khamar, narkotika, kemudian jenis yang lainnya yang memabukkan. Bapak Ibu rahimakumullah, nanti dibaca saja buletin. Ada juga Umar menceritakan, ya sampai dia memohon kepada Allah, ya Allah berilah kami penjelasan yang jelas sejelas-jelasnya sehingga puas tentang khamar. Maka turunlah surah Al-Baqarah 219. Begitu juga belum puas lagi, maka memohon lagi Umar, maka turunlah surah An-Nisa ayat 43. Belum puas juga, ingin lebih jelas lagi status hukum bahkan, maka turunlah surah Al-Maidah ayat 90 dan 91.
Itu ringkasan dari buletin. Bapak Ibu rahimakumullah, perlu diketahui bahwa khusus untuk Padang Panjang, kalau dulu kan ini daerah perlintasan. Ternyata sekarang sudah ada yang memang jadikan ladang juga. Kalau dulu masuknya melalui Riau, sekarang Pasaman untuk Sumatera Barat. Bahkan Keliran Jauh masuk juga, kemudian pesisir, kemudian dari Pasaman. Ada juga melalui laut. Bahkan dalam 3 bulan ini, ya, seorang brigjen alumni dari Tawalib, perguruan Tawalib Padang Panjang, dia sudah menjadi jenderal dan ketua BNN, ya, Jenderal Riki. Dia menjelaskan bagaimana tidak menggiurkan bisnis narkoba ini. Bayangkan hanya untuk misalnya sampai ke Pinjaro saja, itu kalau yang dimasukkan ke dalam Sarawak dalam, ya, celana dalam perempuan itu 15 juta. Kalau dari luar ya, supaya tidak terdeteksi oleh imigrasi, nah dimasukkan ke dalam parui, ya, supaya aman, dia tidak makan-makan. Coba bayangkan, dia menahan. Itu bisa seharian, bisa semalaman, bisa 2 hari, bisa 2 malam. Sampai misalnya di bandara, nanti turun di suatu tempat, dia keluarkan. Ya, sudah aman, kemudian sudah bertemu dengan seseorang yang sudah dijanjikan. Nah, ketika dia selamat dengan sekian banyak kapsul misalnya di dalam perut, bisa dikeluarkan, maka itu upahnya itu 150 juta. Kalau dalam sebulan misalnya, ya, sebulan bisa 4 kali misalnya. Berapa seorang perempuan menghasilkan uang? Coba bayangkan. Betapa tidak. Tentu mereka ya berulang-ulang masalah ini. Itulah, itu ada ilmunya. Ditahan dulu, udah makan, kemudian siap malah dake tu makan, keluar juga. Ya, kalau bertanya kepada saya belum mencoba. Ya. Tapi dapat informasi gitu, tentu itu diteliti. Bapak Ibu rahimakumullah, khamr itu sangat bahaya. Bahkan ada ulama Irak berpendapat bahwa khamr adalah minuman yang memabukkan, yang membuat ia terbuat dari anggur. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Sebenarnya jenis-jenis khamr ini sangat banyak, tapi tidak mungkin disampaikan di sini. Khamr itu haram. Kenapa? Karena bendanya itu sendiri, ya, baik sedikit atau banyak. Sedangkan semua minuman yang memabukkan itu juga dikatakan oleh Rasulullah adalah haram. Jadi setiap minuman yang memabukkan itu adalah haram. Hurrimat al-khamr. Itu dari Rasulullah SAW kata-kata. Bahkan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap benda yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr itu adalah haram. Ma askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Ya, benda yang kalau banyak memabukkan itu adalah haram, dikonsumsi, sedikit pun tetap haram dikonsumsi. Ma askaro kasiruhu faqalilu haram. Benda yang kalau banyak memabukkan haram dikonsumsi, meskipun juga hanya sedikit.
Itu berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah. Bahkan ada dalam hadis riwayat Ahmad bahwa khamr adalah minuman yang terbuat dari dua pohon ini, yaitu pohon kurma dan juga anggur. Ada riwayat, ada lagi banyak sekali. Bahkan kullu syarabin askara fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Ya, sekarang banyak juga tuak ya, ada juga. Ya. Ada juga kalau tape ya, ada fermentasi itu kan? Ya, kemudian ada juga yang di pohon ada juga ya. Nah, itu banyak cara ya untuk menjadikan, makanya kata Umar wajar. Ya, nanti di akhir zaman itu semakin banyak ya, semakin banyak. Apa saja di dalam tafsir yang lain saya baca, nanti kan tinggal dibaca juga yang dibuletin. Bahayanya apa? Satu bahaya khamr itu adalah untuk kesehatan. Jaleh saja tuh. Ya, membahayakan kesehatan. Yang kedua, bahaya terhadap fungsi akal. Lihatlah. Orang yang sudah mengkonsumsi khamr, narkotika, itu akalnya sudah tidak betul lagi. Iya. Kemudian harta. Bisa habis harta kita karena ketagihan. Apalagi keturunan juga bisa membahayakan keturunan. Kemudian hubungan sosial, kerukunan juga bisa terancam. Banyak bahaya daripada khamr. Ya. Moral, akhlak, perangai luar biasa. Kita pernah dulu ditugaskan di Ahmad Muhtar. Masih awal-awal saya di Yarsi ngajar. Kita ditugaskan di Ahmad Muhtar. Ya. Waduh, luar biasa. Menghadapi orang yang kena narkotika ini berat, kacau. Ya, suami istri pening, betul pening. Bahkan dari khamr ini bisa kejahatan yang lain diperbuat. Bisa zina, bisa mencuri, bisa membunuh dari khamr. Dari khamr. Makanya sangat membahayakan. Wajar akhirnya Allah tegaskan nanti di dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Inilah tentang pengharaman khamr. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah jam 6. Ya. Alunleh. Kemudian ayat selanjutnya. Wa yas'alunaka maza yunfikuna kulil afwa. Sebenarnya ayat ini untuk minggu depan bagusnya. Ya, untuk minggu depan. Ya, tidak apa-apa. Ini untuk minggu depan meskipun buletinnya sekarang, kalau tidak terbawa berarti lupa. Kalau lupa berarti tidak takana. Jadi karena perbedaan pembahasan, ya beda pembahasan, maka untuk surah Al-Baqarah 220 ya. Bisa nanti kalau misalnya request sama Bu Era nanti dibuat khusus satu ini supaya tulisannya gadang, kasar. Nah, bisa juga. Nah, karena ini pembahasan yang berbeda. Tetapi alhamdulillah ya, ini sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuatlah yang ini untuk meringkaskan dan punya dua. Jadi kalau bisa nanti dapat 2. Hah? Di bawah insyaallah ya. Karena ini pembahasan berbeda. Dan kita akan meringkaskan tentang khamr, ya, tentang khamr. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Tidaklah
bisa tercover semua pembahasan khususnya tentang judi ya, khususnya tentang judi kami tidak bisa juga membahas secara tuntas ya. Kalaulah disempatkan kita membuat nanti di-share di keluarga besar Masjid Nurul Huda atau mungkin personal, insya Allah akan dikirimkan atau di-share. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.